Let me introduce myself. My name Cecilia Amanda Agustia. I'm from Management 22C. Here I will discuss materi on statistik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi statistik, yaitu ukuran penyebaran data tunggal. Pengertian: ukuran penyebaran data tunggal adalah statistik yang memberikan informasi tentang sejauh mana nilai-nilai dalam suatu set data menyebar dari nilai pusat atau nilai tengahnya. Ukuran penyebaran memberikan gambaran tentang variasi atau dispersi data. Selanjutnya ukuran. Yang pertama, rentang atau range. Rentang adalah perbedaan antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu set data. Range, nilai maksimum atau nilai minimum. Range, nilai maksimum atau nilai minimum. Yang kedua, variasi atau variance, yaitu variansi mengukur seberapa jauh setiap nilai dalam set data dari rata-ratanya. Variance. Dan yang adalah setiap nilai dalam dataset. X-min adalah rata-rata dataset, dan NN adalah jumlah total data. Yang ketiga, standar deviasi atau standar deviation. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian. Ukuran-ukuran ini membantu memberikan gambaran tentang seberapa tersebar atau padat nilai-nilai dalam set data. Yang penting untuk memahami karakteristik keseluruhan dari suatu distribusi. Semakin besar rentang variasi atau standar deviasi, semakin besar penyebaran data. Yang selanjutnya, aspek. Yang pertama, rentang atau range. Rentang memberikan ukuran sederhana tentang seberapa jauh nilai terbesar dan terkecil dalam suatu set data. Yang kedua, variansi. Variasi mengukur seberapa jauh setiap nilai dalam set data dari rata-ratanya. Proses perhitungan variasi melibatkan penguadratan selisih setiap nilai dengan rata-rata, menjumlahkannya, dan kemudian dibagi menjadi jumlah total data. Yang ketiga, standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variance, digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih intuitif tentang sebaran data. Yang keempat, kuartil dan deviasi kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sebanding, dan deviasi kuartil memberikan ukuran penyebaran dalam kuartil. Yang kelima, yaitu rata-rata deviasi dan deviasi mutlak rata-rata. Rata-rata deviasi adalah rata-rata dari selisih nilai-nilai dengan rata-rata, dan deviasi mutlak adalah rata-rata dari nilai-nilai absolut dari selisih nilai dengan rata-rata. Dan yang selanjutnya itu fungsi. 1. Mengukur keragaman data. Ukuran penyebaran membantu menentukan sejauh mana nilai-nilai dalam set data menyebar dari pusatnya. Semakin besar penyebaran, semakin besar variasi nilai. Yang kedua, memberikan gambaran keseragaman. Ukuran penyebaran memberikan gambaran tentang seberapa seragam atau bervariasi data. Data dengan penyebaran rendah cenderung lebih seragam, sementara data dengan penyebaran tinggi lebih bervariasi. Yang ketiga, mendeteksi outlier. Penyebaran data dapat membantu dalam mendeteksi nilai-nilai ekstrim atau outlier yang dapat mempengaruhi interpretasi keseluruhan data. Yang keempat, pemilihan model statistik. Saat mengembangkan model statistik, pemahaman tentang penyebaran data membantu dalam memilih model yang sesuai dan mempermudah variasi dalam dataset. Yang kelima, interpretasi hasil statistik. Soal menginterpretasi hasil statistik penyebaran data dapat memberikan konteks tambahan, misalnya hasil yang konsisten dengan penyebaran yang rendah mungkin lebih dapat diandalkan. Dan yang selanjutnya, rumus statistika.
Yang pertama ada range, yang kedua ada variasi, dan yang ketiga ada standar defisiasi, dan yang keempat ada defisiasi mutlak rata-rata, dan yang kelima yaitu kuartil dan jangkauan interkuartil. Selanjutnya ada rumus statistika, dan selanjutnya ada contoh soal. Diberikan data nilai ujian siswa dalam skala 0 sampai 100, 75, 82, 90, 65, 88, 95, 72, 68, 98, 60, 75, 82, 90, 65, 88, 95, 72, 68, 98, 60. Yang pertama rentang atau range. Hitung rentang dari data ini. Yang kedua variance dan standar defisiasi, yaitu hitung variasi dan standar defisiasi dari data ini. Dan yang ketiga defisiasi mutlak rata-rata, yaitu hitung defisiasi mutlak rata-rata dari data ini. Dan yang terakhir kuartil dan jangkauan interkuartil, yaitu tentukan nilai Q1, Q3, dan QR dari data ini. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Terima kasih.